يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salih wa salihah, siswa dan siswi STI Gema Insan Mandiri, para ustadz dan ustadzah serta ayah bunda yang semoga kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari puasa ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak sehingga dapat melewati puasa ini dengan baik dan semoga puasa kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholih wa sholihah sekalian. Salah satu sunnah puasa bagi orang-orang yang akan berpuasa adalah makan sahur. Makan sahur merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus diikuti. Secara bahasa, jika kita artikan sahur itu artinya adalah makanan yang disantap sebelum berpuasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Maka kita menukil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ayat ini ya Allah jelaskan memperbolehkan makan dan minum ya bagi kita dalam malam tertentu pun yang disukai oleh orang-orang yang berpuasa hingga pada malam tersebut ya nampak jelas baginya cahaya waktu subuh ya yang membatasi dia waktu makan dan waktu tidak boleh makan ya. Kemudian dijelaskan pula dalam ayat ini potongan kalimatnya adalah minal fajr. Jadi batasan waktu untuk makan itu adalah sampai yaitu waktu fajar. Syekh Syahid Sabiq rahimahullah menjelaskan waktu sahur adalah dari pertengahan malam hingga terbitnya fajar.
Dan kita juga disunahkan untuk mengakhirkan makan sahurnya. Maka untuk lebih sederhananya, kita coba bagi dalam keadaan, kemudian hukumnya, kemudian rujukan pendapatnya. Yang pertama, ketika terjadi imsak 10 menit misalnya sebelum azan. Biasanya kalimat imsak sering kita dengarkan melalui toa-toa masjid. Keadaan seperti ini sejatinya bukanlah batas akhir waktu makan sahur. Namun itu hanya untuk kehati-hatian kita saja. Bahwa ibaratnya seperti lampu kuning. Kita artinya masih boleh untuk melanjutkan makan. Bukan berarti kita harus langsung berhenti. Ketika kita mendengarkan di masjid ada orang yang mengingatkan imsak. Itu bukan akhir daripada waktu makan sahur. Maka yang aman adalah sebaiknya kita sudah berhenti makan sahur ketika waktu masuk azan subuh. Sebagaimana didukil dari perkataan Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan muadzin saat ini berpegang pada jadwal-jadwal sholat yang ada tanpa melihat terbitnya fajar secara langsung. Maka jika demikian, maka ini tidaklah dianggap sebagai terbit fajar yang yakin. Jika makan saat dimudahkan atau dikumandangkan azan semacam ini, puasanya tetap sah. Karena ketika itu terbit fajar masih berupa sangkaan. Namun untuk lebih baiknya, lebih hati-hatinya, sebaiknya sudah berhenti ketika waktu masuk waktu azan. Kemudian keadaan kedua adalah waktu azan subuh, tepat waktu ya, azan subuh. Jika kita menyumpai keadaan seperti ini, maka kita harus berhenti makan. Mau tidak mau, makanan itu harus dihentikan. Bahkan jika ada sisa-sisa makanan, sebaiknya itu dimuntahkan atau dikeluarkan. Ini sebagaimana dinukil dari perkataan ya Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa kami katakan bahwa jika fajar terbit sedangkan makanan masih ada di dalam mulut, maka hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. Jika ia tetap menelannya padahal ia yakin telah masuk waktu fajar, maka batallah puasanya. Kemudian keadaan ketika sendok ada di tangan. Ini waktu yang sangat nikmat ini. Sendok ada di tangan, kita lagi mau suap-suapan makanan, ya. Maka baiknya tidak dilanjutkan, disimpan atau ditinggalkan. Ini berkaitan dengan apa yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya sungguh Bilal mengumandangkan azan di malam hari, tetaplah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ya, itulah anak-anak sekalian beberapa hal atau sekelumit yang dapat disampaikan terkait dengan batasan-batasan makan sahur. Sebagai kesimpulan bahwa makan sahur termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan kepada orang yang berpuasa. Dan sebaik-baik makan sahur ya dilakukan di akhir malam sebelum terbitnya fajar atau sebelum waktu subuh. Waktu imsak yang kita dengarkan di masjid-masjid itu bukan batas akhir makan sahur, akan tetapi hanya sebagai pengingat saja bahwa beberapa saat lagi akan masuk waktu azan subuh. Ya, semakin mendekatnya waktu subuh sehingga kita harus menyegerakan untuk berhenti makan dan minum. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.